Mengunjungi Ara, rumah sakit. Joel dan teman-temannya sudah tiba di rumah sakit. Selama seminggu ini, Ara dirawat intensif di rumah sakit itu dengan memanfaatkan tenaga profesional. Dianra, Joy, dan Aurel yang mendampinginya di sana. Gadis itu membutuhkan pemulihan mental yang lama. Dia masih takut dengan pria asing, bahkan bertemu David dan teman-temannya saja bisa membuat Ara gemetar ketakutan. Dukungan secara mental mereka limpahkan pada gadis itu. Tak ada satupun yang menyinggung mengenai kejadian yang menimpa Ara. Mereka semua menjaga Ara seolah tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Penyiksaan selama bertahun-tahun membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih seperti sedia kala. Pengobatan demi pengobatan mereka jalani agar Ara bisa kembali normal. Membangun percaya diri dan hubungan dengan lingkungan sosial akan dilakukan bersamaan. Terapi fisik untuk menghilangkan trauma dan depresi yang juga dilakukan. Di dalam ruangan perawatan PPIP yang hanya bisa diakses oleh tenaga ahli yang sudah mereka siapkan, terdengar suara tawa para wanita yang sedang bercengkrama di dalam ruangan itu. Wah, kau cantik sekali, Ara. Hah? Tapi itu cocok untukmu, hah? Dianra tertawa menatap wajah Ara yang tampak cantik mengenakan topi kelinci di kepalanya. Wajahnya diberi sedikit riasan oleh ibu hamil itu. Pakai ini juga manis, sedikit diberi pemerah pipi akan sangat manis. Ucap Joy sambil menaruh blush on di wajah gadis yang sudah terlihat segar itu. Hah, apa ini tidak aneh? Aku jadi seperti seekor kelinci. Ucap Ara sambil memperhatikan wajahnya di cermin. Kau cantik, hah? Dianra tertawa sambil menatap Ara. Apa kau mau makan ini? Tanya Dianra sambil menunjukkan coklat. Oh, boleh. Ara menerima coklat dari Dianra. Kau sangat cantik, pantas saja Kak Joel tertarik padamu. Dia belum pernah jatuh cinta loh. Ucap Dianra. Ara menatap Dianra dan Joy bergantian. Ya, itu benar, selama bertahun-tahun aku mengenalnya. Baru kali ini aku melihatnya setulus itu pada seorang perempuan. Tambah Joy. Benarkah? Ucap Ara dengan wajah merona. Benar, dia sangat mencintaimu, ucap Dianra. Ara tersipu malu. Benar apa kata mereka berdua, perhatian dan kepedulian Joel pada dirinya selama dia di rumah sakit sudah bisa membuktikan kalau Joel benar-benar tulus pada dirinya. Tapi kenapa dia bisa menyukaiku? Aku kan hanya seorang gadis. Tentu dia menyukaimu. Yang namanya cinta gak butuh alasan, Ara. Kalau seorang laki-laki tulus padamu seperti apapun keadaanmu, dia pasti akan menerima dirimu apa adanya. Ucap Dianra sambil menggenggam tangan Ara dan menatap dalam mata gadis itu. Mendengar itu Ara menangis. Dia mengingat dirinya yang malah dihianati oleh mantan kekasih dan sahabatnya sendiri. Hiks, apa Joel tidak akan meninggalkanku seperti orang itu? Aku takut, lirih Ara sambil menangis. Aku tidak akan meninggalkanmu, kenapa kau cengeng sekali sih? Suara lembut Joel terdengar di ruang perawatan itu. Mereka bertiga menoleh pada Joel yang baru tiba bersama yang lainnya. Sayang, kalian tiba, sambut Dianra pada suaminya. Iya, apa yang terjadi? Tanya David sambil merangkul istrinya. Dia terbawa perasaan. Ucap Dianra yang sudah bergelayut manja di lengan suaminya. Sama seperti pasangan mafia, mereka juga tampak mesra di sana dengan Pasco yang melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Joel menatap Ara, dia duduk di samping Ara sambil mengusap air mata gadis itu. Jangan menangis, kau jelek kalau menangis. Seperti bakso kuah, celutuk Joel sambil mencolok hidung Ara. Apa-apaan kau? Kenapa kau menyebutnya bakso kuah kalau begitu? Dianra bakso raksasa dong. Hah? Arnold tertawa terbahak-bahak. Yang jomblo diam, getes Joel. Seketika Arnold menutup mulutnya sambil menatap mereka dengan tatapan kesal. Hah? Mereka semua tertawa. Ara menatap pria tampan di depannya itu. Apakah dia bisa bahagia jika dia tetap bersama Joel? Akankah dia lepas dari semua traumanya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Apa kau sudah minum obat? Tanya Joel sambil menatap Ara. 1 jam yang lalu, jawab gadis itu sambil mengangguk. Melihat sepertinya Joel dan Ara butuh ruang yang lain meninggalkan mereka di sana. Kak, kami keluar dulu, lapar, ucap Dianra sambil mengusap bakso raksasa berisi baby bubunya. Iya, jawab Joel sambil tersenyum. Mereka semua keluar memberikan ruang bagi kedua sejoli itu. Joel menatap wajah kekasihnya, seketika dia teringat dengan apa yang mereka lakukan pada Ara. Ra, jangan takut, aku di sini. Aku akan menjagamu, mereka juga akan bersamamu, ucap Joel sambil menggenggam tangan gadis itu.
Ara menatap Joel, tatapan mata pria itu benar-benar tulus. "Terima kasih banyak," ucap Ara, air matanya menetes dari kedua pelupuk matanya. "Sudah kewajibanku, karena aku akan melindungi orang yang kucintai," ucap Joel sambil menatap netra hitam gadis itu. "Aku mencintaimu, Ra. Sejak pertama kita bertemu di persimpangan jalan saat kau menangis sambil membawa motormu, kau sudah membuatku jatuh cinta," ucap Joel menyatakan perasaannya. Ara tertegun mendengar penuturan Joel. Dia benar-benar terkejut, ternyata yang dikatakan Dianra dan Joy benar kalau Joel mencintai Ara. "Aku mencintaimu, jadi mulai sekarang andalkan aku. Aku akan bersamamu, menjaga dirimu agar kau tidak mengalami hal-hal buruk lagi," ucap Joel. Tapi aku tak memintamu membalasnya sekarang. Aku tahu kau masih butuh waktu sampai traumamu benar-benar sembuh. Cukup terima saja dan biarkan aku yang bergerak. Aku akan berada di sisimu," ucap Joel memotong perkataan Ara. "Terima kasih, Joel," ucap Ara dengan mata berkaca-kaca. Joel tersenyum. "Sudah, jangan menangis, dasar cengeng. Kau harus istirahat supaya bisa cepat pulih," ucap Joel. "Ayo tidur sekarang, lihat wajahmu seperti kelinci." "Cak, apa yang dilakukan si bakso raksasa itu padamu? Kalian jadi geng bakso ya?" celutuk Joel. "Mereka mengatakan aku cantik memakai ini," ucap Ara sambil berbaring. "Cantik? Biar kulihat," ucap Joel seraya berpikir. "Mereka tidak salah, kau benar-benar cantik seperti seorang putri, cantik sekali," ucap Joel sambil mencolek pipi gadis itu. Wajah Ara merona lagi-lagi. Kekasihnya dibuat tersipu malu oleh pria tampan yang disebutnya sebagai pria aneh itu. "Tidur ya, jangan sakit biar kita bisa kencan, hehe," celutuk Joel sambil memperbaiki selimut Ara. Ara memejamkan matanya, dia menutup mata dan mulai terlelap. Joel terus mendampingi gadis itu, matanya tak lepas dari wajah Ara yang mulai segar. Ting ting, suara pesan masuk dari ponsel di dekat nakas tiba-tiba membuat Joel terkejut. Dia mengambil ponsel Ara yang berbunyi itu. Dibukanya ponsel itu, dibacanya pesan chat dari nomor tak dikenal dengan beberapa foto dan video di dalam pesan itu. "Datang ke bar XX jika kau tidak ingin foto dan video ini tersebar. Datang nanti pukul 8 malam. Jangan terlambat atau pria dan wanita-wanita yang bersamamu di rumah sakit itu kami bunuh," isi pesan di ponsel Ara. Ada beberapa foto Dianra dan Joy, juga foto Joel dikirim ke ponsel Ara sebagai ancaman untuk Ara. Ternyata mereka mencari lokasi Ara, ingin mereka bertindak namun penjagaan sangat ketat. Bahkan ruangan di mana Ara dirawat tidak bisa dinaiki. Jadi malam ini ya? Kalian yang minta," gumam Joel. Seketika senyuman menyeringai muncul di wajah Joel. Mereka telah membangunkan monster yang lama tertidur. Bagaimana jadinya kalau Pasco dan David tahu kalau Joy dan Dianra dijadikan sasaran oleh mereka? Kita lihat kelanjutannya.